baca Quran, sholat sunnah, kita doakan ke Allah, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada ayah saya, ibu saya. Kalau suami ibu sudah meninggal dunia, ke suami saya, dan lain sebagainya. Apakah itu ada dalam ajaran agama kita? Itulah yang mau kita kaji. Su'alun, ada pertanyaan. Hunaka ba'dun nasi yu'adduna ibadatin aw a'malan salihatan wa yahduna thawabaha ilal mutawaffa. Ada sebagian manusia, saya termasuk manusianya, ibu termasuk? Termasuk. Yu'adduna ibadatin, melangsungkan ibadah, melaksanakan ibadah, au a'malan salihatan, atau amal soleh, wa yahduna thawabaha ilal mutawaffa, lalu dihadiahkan pahala itu ke orang yang sudah meninggal dunia. Pertanyaannya, fahal yajuzu dzalik? Boleh begitu? Wa hal sahha al-qawlu bi anna ath-thawab al-muhda ila al-mutawaffa yasilu ilaihi? Apakah benar pernyataan bahwa pahala yang dihadiahkan itu sampai ke orang yang meninggal dunia? Itu yang mau kita kaji. An qadiyatid du'a'i wa ihda'i thawabi ilal mutawaffa. Yang perlu kita pahami terkait dengan kasus mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Beda itu. Mendoakan orang supaya meninggal boleh? Enggak boleh. Ya Allah, kejam kali ibu itu sama saya. Dia biasa lewat di rel kereta api, matikan dia di rel kereta api. Itu enggak boleh. Itu mendoakan orang supaya mati. Tapi berdoa kepada Allah terhadap yang sudah meninggal itu dengan doa kebaikan, wa ihda'its thawabi ilal mutawaffa, menghadiahkan pahala kepada orang yang sudah meninggal dunia. Qala jumhurul ulama'i, berkata mayoritas ulama. Jadi bukan lagi jamaah Masjid Baitur Rahman saja, ulama. Apa kata ulama? Inna thawaba, pahala yang didoakan itu yasilu ilal maqsudi, sampai kepada orang yang dimaksud. Ada seorang alim besar yang bernama Syekh Ibnu Taimiyah. Siapa namanya, Bu? Udah enggak konsentrasi lagi, bukannya lewat teh manis. Bagaimana kalau roti nanti yang lewat? Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taqiyuddin Ahmad bin Taimiyah. Kenapa ini dimajukan pendapatnya beliau yang pertama? Karena beliau itu dalam memahami banyak kasus dalam hukum Islam bertentangan dengan jumhur pun iya. Keras beliau. Tapi sekeras-kerasnya beliau dalam berfatwa, beliau mengatakan as-sahihu, pendapat yang sahih, annal mayyita, bahwa seseorang yang sudah meninggal dunia yantafi'u bi jami'il ibadatil badaniyati minas salati was shaumi wal qiraati, bermanfaat
bagi si mayit itu semua ibadah, baik ibadah yang badaniyah seperti sholat, puasa, baca Quran, itu kan puasa, itu ibadah badaniyah. Kama yantafi'u bil ibadatil maliyah, sebagaimana bermanfaatnya kepada si mayit itu ibadah yang sifatnya maliyah. Maliyah itu harta. Kalau kita sholat, puasa, baca Quran itu namanya ibadah badaniyah. Tapi kalau kita bersedekah, berinfak, berwakaf, itu namanya ibadah maliyah. Ibadahnya itu dengan harta. Kata beliau, sebagaimana ibadah maliyah itu bermanfaat kepada si mayit, maka ibadah badaniyah juga bermanfaat kepada si mayit. Bittifaqil a'immah, ini dengan kesepakatan imam-imam mazhab, kata beliau. Wa kama law du'iya lahu, begitu juga andai didoakan kepada si mayit, wastughfira lahu, dimohonkan kepada Allah supaya si mayit diampuni. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bermanfaat ibadah orang yang hidup ke orang yang sudah meninggal dunia. Baik ibadah dia semasa hidup, setelah dia meninggal dunia bermanfaat, begitu juga dengan orang yang beramal lalu kemudian didoakan, dimohonkan ke Allah supaya manfaatnya ada bagi si mayit. Kemudian ada lagi nama ulamanya Al-Syekh Al-Imam Asy-Syaukani. Siapa bu? Udah lari namanya. Al-Imam Asy-Syaukani. Siapa? Ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan yang menyebutkan nama itu sebelum berakhir bulan Agustus nanti mendapatkan rezeki 100 juta. Yang diam 50.000. Wa nafsul ma'na, senada dengan yang disebutkan tadi. Sarraha bihi Asy-Syaukani, dijelaskan lagi oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Apa kata beliau? Inna lil insani ay yaj'ala thawaba amalihi li ghairihi. Sesungguhnya bagi manusia menjadikan pahala amalnya kepada orang lain. Tentu pahalanya itu amalan-amalan yang sunnah. Ya, sosok yang wajibnya, puasanya dikasihnya ke orang, dia belum beres. Makanya badal haji nggak boleh kalau dia belum haji. Dia haji dulu baru nanti bisa dia membadalkan haji orang. Dia aja nggak pakai celana, dikasih celana sama orang, kan kurang cocok. Dia dulu yang wajib. Manusia itu apabila dia menjadikan, menghadiahkan pahala amalnya kepada orang lain, sholatan kana, baik sholat, au sauman, puasa sunnah, au hajjan, haji yang bukan wajib bagi dia lagi, au sadaqatan, sedekah, au qira'ata Qur'anin, baca Quran, au ghairu dzalika min jami'i anwa'il birri, semua yang sifatnya amal kebaikan. Wa yasilu dzalika ilal mayyiti, pahala itu sampai kepada si mayit. Wa yanfa'uhu 'inda ahli sunnati, dan bermanfaat bagi si mayit. Itulah menurut ulama ahlu sunnah, kata Al-Imam Asy-Syaukani. Al-Imam Asy-Syaukani ada pahamnya mirip-mirip dengan Syiah, tapi masih mirip juga dengan Sunni. Maka Profesor Dr. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu,
itu banyak mengutip dari kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani namanya Nailul Awtar, menunjukkan pahamnya itu masih diterima dalam paham Sunni, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ini penjelasan ada di dalam kitab Nailul Awtar juz 4 halaman 142. Jadi dua ulama tadi, kalau sekarang ada namanya paham Wahabi, paham Salafi, itu tidak lepas dari pendapat Al-Imam Ibnu Taimiyah. Kalau mereka mengatakan tak ada manfaatnya bagi si mayit, berarti bertentangan dengan guru mereka, yaitu Al-Imam Ibnu Taimiyah, bertentangan dengan Al-Imam Asy-Syaukani, apalagi dengan jumhur ulama yang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sekarang orang bertanya, Ustadz, itu kan ulama, kami inginlah ada dalil Quran atau hadisnya. Kalau ulama itu kan ijtihad dia bisa, ijtihadnya mutlak dari dia. Nah sekarang ada tidak dalil Quran dan sunnahnya? Baik, Qurannya surah Al-Hasyr ayat 10. Surah apa tadi Bu? Enggak nyambung lagi ya. Surah Al-Hasyr ayat 10. Surah, insyaallah udah dekat itu yang 100 juta, insyaallah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa ini maksud dengan setelah mereka itu? Generasi-generasi awal, as-sabiqun al-awwalun, sahabat-sahabat Nabi. Itu disebut dengan as-sabiqun al-awwalun, generasi-generasi awal. Yang datang setelah mereka, siapa itu? Generasi berikutnya, tabi'in, tabi'it tabi'in, wa tabi'it tabi'in, wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, sampailah ke kita ini. Yaquluna rabbana ighfir lana. Generasi setelah awal tadi Allah sebutkan yaquluna, mereka berkata rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, ampunilah kami. Wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah ya Allah saudara-saudara kami yang duluan beriman dari kami. Ini ayat menunjukkan bahwa dalam agama kita dianjurkan orang-orang yang masih hidup mendoakan yang sudah meninggal dunia. Jangan lupa, ibu lahir dari siapa ibu? Dari ibu. Ibunya ibu masih hidup sekarang? Sudah meninggal dunia. Kalau saya lihat dari wajah-wajah ibu di sini udah yatim piatu kebanyakan ya. Udah meninggal ayah, meninggal ibu sudah. Kalau bukanlah karena mereka, mana ada kita? Karena Allah itu asal menjadikan sesuatu, idza aradallahu syai'an hayya asbabah. Apabila Allah menghendaki menjadikan sesuatu, dibuatnya dulu sebabnya. Kita mau dijadikan oleh Allah, sebabnya apa dibuat Allah?
ada ayah, ada ibu kita. Lahirlah kita yang sekarang ini. Kasihnya ibu sepanjang masa, kasihnya ayah sepanjang jalan. Kasih anak berapa, Bu? Kasihnya anak sepanjang gala. Gala cuman. Ibu dan ayah. Ibu sepanjang masa. Beda aja itu dengan ayah. Beda kalimat. Ayah itu sepanjang jalan. Mana terhitung berapa panjang itu jalan? Hitunglah jalan itu. Artinya ayah dan ibu sangat menyayangi kita sepenuh hati. Makanya Al-Quran menyebut, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau ayah dan ibu memaksa kita ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma, supaya syirik diajak oleh ayah dan ibu kita, kata Allah, jangan ikuti. Tapi apakah sampai di situ saja pesan Allah? Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tapi jadikan mereka itu kawan terbaik. Perlakukan mereka itu dengan baik. Dengan baik. Padahal dia mengajak supaya syirik. Supaya syirik kita diajak oleh ayah dan ibu. Kata Allah, jangan ikuti tapi tetap jaga adab supaya ayah dan ibu tidak tersakiti. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Baru di ayat yang lain, fala takul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Jangan katakan ke ayah dan ibu Kira-kira ibu kalau disuruh mengingat 40 tahun yang lalu, ada yang 50 tahun yang lalu, pernah ibu membilangkan ke ibunya ibu? Bukan lagi banting pintu, ya. Setelah meninggal baru nyesal. Nah, sekarang penyesalan itu apakah cukup dengan mendiamkan saja? Tentu tidak. Balaslah jasa ayah dan ibu dengan doa. Balaslah jasa generasi-generasi awal dengan apa? Dengan doa. Doa itu satu diantaranya, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quran saya ke ayah saya. Itu juga bagian dari doa. Jadi ayat ini menjadi dalil, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Adhkar. Ini salah satu ayat yang menjadi dalil kita disuruh berdoa kepada orang, berdoa memohon kepada Allah supaya generasi-generasi awal itu diampuni, dan ini menjadi dalil kita menghadiahkan pahala kepada mereka dalam doa kita. Nah, sekarang hadis riwayat Imam Abul Husain Muslim Ibnul Hajjaj bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Siapa namanya, Bu? Siapa namanya, Bu? Pokoknya Ustaz ujung-ujungnya Sabur gitu ya. Sabur. Ini hadis riwayat Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha, dari ibunya orang beriman, Ummul Mukminin, semua istri Nabi ibu kita. Makanya nanti di surga selain dari mahram ayah, ibu, anak, mahram yang mu'abbadah, nanti di akhirat mahram kita orang yang beriman adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mahram. Kenapa? Karena mereka adalah ibu kita. Makanya setiap yang ditinggalkan oleh Nabi pada masa hidupnya Nabi, istri Nabi itu masih hidup, haram dan tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Pada Sayyidatuna Aisyah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 7 tahun bersama dengan satu rumah setelah 9 tahun. 9 tahun kalau dihitung dengan Madinah 10 tahun,
berarti usia dari Sayyidatuna Aisyah tidak sampai 20 tahun ditinggalkan oleh Nabi. Sampai wafat 60 tahun usia Sayyidatuna Aisyah lebih tidak menikah, dan memang tidak boleh menikah dengan siapapun orang yang beriman. Kenapa? Karena itu disebut oleh Allah dalam surah Al-Ahzab adalah ibunya ummahatil mukminin, ibunya orang yang beriman. Dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki datang ke Nabi. Jadi anak-anak muda kalau ada masalah datang ke ustaz. Supaya apa? Supaya dia bertanya bagaimana solusi hidup dia ke masa yang akan datang. Jadi Nabi itu sering didatangi oleh orang untuk apa? Bertanya tentang agama. Baik laki-laki, begitu juga dengan perempuan, baik yang muda maupun yang tua. Sekarang orang datang ke rumah ustaz bukan nanya hukum. Jual abon lele. Jualan dia ke rumah ustaz. Maunya jualan, iya, tapi gunakan kesempatan itu bertanya tentang agama. Datang seorang laki-laki, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, ya Rasul, inna ummi uftulitat nafsuha, ibu saya sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Walam tusi, dia memang tidak berwasiat, tak ada wasiat yang ditinggalkan oleh ibu saya. Wa adhunnuha, tapi saya menduga kuat. Itulah sayangnya ibu ke anak. Di saat mau meninggal pun dia tetap memikirkan anak. Nanti kalau saya meninggal macam mana anak saya? Yang di Ofname itu, dia berpikir itu. Orang yang sudah sakarat itu diingatnya anak. Makanya dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masail Mufidah yang ditulis oleh Syekh Hasan Al-Kaf, untuk mentahlilkan, mentalkinkan orang yang hendak meninggal dunia, baik si ayah maupun si ibu, diusahakan kalau bisa jangan anak kandungnya yang mengajari. Lalu siapa? Orang lain. Kenapa begitu? Karena nanti pada saat dia diajarkan talqin, bukan kalimat talqin itu yang diresponnya cepat, tapi ini suara anak saya. Makanya dianjurkan orang lain. Kalau bisa itu dalam bab afdoliyah. Tapi kalau misalkan nggak ada orang lain, anak boleh juga. Cuma kalau dipresentasikan anaknya alim, ada juga kawan anaknya alim, sama-sama di ruangan itu, yang lebih afdol adalah orang lain mengajari talqinnya. Kalau mensolatkan jenazah nanti baru anaknya, nanti beda itu. Nah, jadi si laki-laki tadi ya Rasul, dia tidak berwasiat ibu saya itu pada saat meninggal dunia. Tapi wa adhunnuha, saya menduga kuat, lau takallamat tasaddaqat, andai dia bisa berbicara saat mau meninggal itu, mungkin dia mau berwasiat ke saya supaya saya bersedekah, supaya saya itu mensedekahkan harta yang ditinggal oleh ibu saya. Tapi nggak kesampaian. Jadi feeling si anak begitu. Lalu kata si laki-laki tadi, afalaha ajrun. Ini ibunya nggak berwasiat. Apakah ibu saya berpahala ya Rasul? In tasaddaqtu anha, kalau saya bersedekah tujuannya untuk ibu saya. Artinya apa? Kalau dibahasakan ke bahasa kita ini, ya Rasul, kalau saya bersedekah dan pahala sedekah itu saya doakan supaya sampai ke ibu saya, afalaha ajrun, apakah ibu saya dapat pahalanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala na'am, iya. Apa kata Nabi? Jangan na'am, na'am. Kalau ibu nanti pulang, apa bahasa Arab ya? Jawabannya na'am. Kalau ditanya suami, udah makan dek? Na'am. Udah sholat isya? Na'am.
Jadi tandanya sudah mengaji itu amalkan dulu bahasa Arab sedikit-sedikit ya. Ada yang nggak mau ikut ke pesta? Naam. Nggak mau makan? Naam. Semua naam. Akhirnya suaminya itu makan sendiri, pergi ke pesta sendiri. Tengok-tengok jawaban naamnya itu ya. Nah, jadi dari hadis ini sudah jelas itu, jelas sejelas-jelasnya sahabat yang datang ke Nabi itu bertanya, kalau dia bersedekah, pahala sedekahnya itu kemudian didoakan kepada ibunya. Ibu saya dapat pahala atau tidak? Sampai atau tidak? Jawaban Nabi, na'am. Sedekah iya, begitu juga dengan amal-amal yang lain. Fahadhil adillatu, dalil inilah hiyallati istadalla bihal ulama'u, yang dijadikan oleh ulama sebagai dalil ala anna thawaba qiraati Qur'anin, pahala baca Quran, wat tasbihi, tasbih, wat tahlili, tahlil, was salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasilu ilal mayyitil muhda ilaihi, sampai kepada si mayit yang disebutkan dalam doa itu. Jadi tahlil malam pertama, kedua, ketiga, itunya tujuannya itu. Kalau ada orang bilang nggak ada gunanya itu, nggak bermanfaat bagi si mayit, bilang aja sama dia, mudah-mudahan nanti kalau engkau meninggal dunia saya doakan, baru anda tahu sampai atau tidak. Kalau sampai SMS saya, bilang gitu. Kalau nggak sampai juga SMS saya. Nggak usah berdebat lagi sama orang seperti itu. Kenapa? Memang nggak mau dia. Gak mau. Sesohih-sohihnya adal pun kalau gak mau, gak nolak dia itu. Nah ini kalau begitu apa gunanya disampaikan? Setidaknya supaya dia membaca, supaya dia bacanya. Entah ustaz saya yang salah paham, dibacanya dulu hadisnya itu. Ya. Baik. Waruya 'anil Imam Syafi'i. Ini yang jadi alasan dibuat orang. Ada riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, annahu ra'a, bahwa beliau berpendapat, annal qira'ata, bacaan Al-Quran itu la yasilu thawabuha ilal mayyiti, tidak sampai ke si mayit. Ini ada yang menisbahkan ke Al-Imam Asy-Syafi'i, wa huwa mahmulun ala halati adamil qira'ati bi hadratil mayyiti aw adamid du'a ilah. Jangan salah memahami. Kalaupun Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan pernah demikian, tidak sampai pahala Quran kepada si mayit, itu ada illatnya. Jika tidak didoakan, umpama bapak ibu pergi ziarah, sampai di kuburan sana dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, sampai habis surah Al-Baqarah. Lalu di akhir surah Al-Baqarah itu bunyi handphonenya, Shadaqallahul azim. Halo. Hah? Siapa meninggal? Namanya teleponan, kan? Begitu dia teleponan, langsung bangkit, pulang. Al-Quran yang dibacanya tadi nggak ada manfaat untuk si mayit. Kenapa? Orang nggak didoakan. Tapi kalau didoakan sampai. Apa buktinya? Buktinya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau itu فإنه كان يزور قبر الإمام الليثي ابن سعد. Ziarah Al-Imam Asy-Syafi'i ke kuburan Imam Al-Laits. Ada ulama besar namanya Al-Imam Al-Laits, semasa dengan guru Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Malik bin Anas. Dulu pada masa Nabi, pada masa Al-Imam Asy-Syafi'i, pada masa itu kan ini wafat beliau 204 Hijriah, 204 Hijriah
wafat Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i di masa itu belum ada handphone. Kalau misalkan kabar disampaikan hanya melalui surat. Ya kalau dari sini, dari Medan tuh ke Banda Aceh, ya surat. Waktu dulu belum ada sepeda motor, belum ada kendaraan yang kencang. Main di kuda, kalau nggak kuda unta, kalau nggak unta jalan kaki. Lama itu surat sampai. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i datanglah beliau ke Madinah. Begitu datang beliau ke Madinah, udah meninggal Imam Al-Laits kata orang. Hah? Terkejut. Kalau ulama sama ulama itu meninggal ulama tuh seharusnya kita sedih. Tanda orang munafik kalau meninggal ulama nggak sedih dia. Itu munafik itu. Meninggal ulama. Siapa yang meninggal? Ustadz ini. Mati dia. Kenapa bilang begitu? Pernah disenggaknya saya waktu pengajian katanya. Berarti itu munafik tuh. Ya. Begitu didengar oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, maka yazuru qabr al-Imam Al-Laits ibn Sa'd, ziarahlah beliau ke kuburan Imam Al-Laits. Ziarahnya itu ke kuburan. Ya kalau ada orang sekarang, kalau sampainya bacaan dari rumah ngapain ke kuburan? Di rumah aja kan bisa katanya. Oh, bisa ya. Kalau begitu, hari raya, hari apapun Bapak itu nggak usah dijumpai, kirim aja dodol. Nggak ada silaturahim sama dia. Pasti dia sedih. Orang yang meninggal dunia itu kalau diziarahi senang, dan itu mengamalkan hadis. Kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dulu saya melarang kalian ziarah, sekarang pergi ziarah. Karena dengan ziarah itu maka ingat kepada kematian. Akthiru min hadhimil ladzat. Kalian perbanyak mengingat yang menghilangkan rasa lezat. Apa itu? Kematian. Bagaimana cara mengingat mati? Pergi ke kuburan. Kalau udah pergi ke kuburan, pastilah ingat mati. Ya. Sampai Al-Imam Asy-Syafi'i ke kuburan Imam Al-Laits. Thumma yatlul adhkara, lalu beliau membaca zikir-zikir. Wal Qur'anal Karim, dan membaca Al-Qur'anul Karim. Waqad tawatara anna Syafi'iyya, sudah menjadi kabar yang mutawatir bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i zara Al-Laits, menziarahi kuburan Al-Imam Al-Laits, dan beliau wa qara'a indahu khatamatan. Al-Imam Asy-Syafi'i di kuburan Imam Al-Laits ziarahnya itu membaca Al-Qur'an sampai khatam. Dari surah Fatihah sampai surah Nas. Kira-kira kalau ibu ziarah pergi jam 9 sampai di kuburan, khatamnya itu baru pulang. Kapan pulangnya ibu tuh? Mungkin nginap situ dulu ya. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i kencang. Al-Imam Asy-Syafi'i bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan, sekali khatam siang, sekali khatam malam. Berarti kalau bulan Ramadan 30 kali 2 60 kali. Karena itu tugas saya, tugas bapak, tugas ibu. Berapa usia ibu bapak sekarang, bayarlah itu, anggap sebagai hutang. Bagaimana supaya menghatamkan Quran sebanyak usia bapak dan ibu. Kalau usianya 65, khatamkan 65 kali Quran. Ini sudah 65. Berapa kali khatam Quran? Tiap tahun Ustaz katanya. Oh banyak, tapi tadarus. Nggak dihitung tadarus tuh. Itu khatam bersamanya itu kan. Ini sendiri bacanya, sendiri. Al-Imam Asy-Syafi'i kalaulah dibaca beliau sampai khatam Quran, berzikir beliau di kuburan Imam Al-Laits, kalau nggak ada manfaatnya untuk Al-Imam Al-Laits, tentu tidak dibuat oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i tidak sampai. Itu maksudnya kalau tidak didoakan, maka didoakanlah. Beliau mengatakan wa yustahabbu, kata Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Dalilul Falihin, wa yustahabbu ayyaqra'a indahu syai'un minal Qur'an. Disunnahkan bagi orang yang ziarah itu untuk membaca Al-Quran di kuburan. Wa in khatamul Qur'ana kullahu kana hasanan. Kalau sanggup dia mengkhatamkan Quran di kuburan itu sangat baik. Saya Ustaz tak sangguplah mengkhatamkan.
Tapi kalau pahala khatam Quran bisa saya dapat, kata Ustadz. Apa itu? Dibaca surah Al-Ikhlas 3 kali, khatamlah itu pahalanya. Baiklah kalau begitu boleh. Tapi ada riwayat Nabi, siapa yang melintas di kuburan, di situ Pak ya, kalau lewat di situ jangan sombong kali, naik sepeda motor, jalan kaki, kalau mobil nggak bisa, sempit. Saya lihat karena itu. Bacalah Al-Ikhlas, ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad, 11 kali. Lalu setelah itu, ya Allah ya Rabbi, sampaikanlah pahala bacaan surah Al-Ikhlas saya ini kepada semua orang yang di kuburan ini. Tak usah sebut satu persatu namanya, nggak sampai nanti ke tujuan tuh. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini surah Al-Ikhlas ke semua orang yang di kuburan ini. Dalam riwayat itu disebutkan berapa orang yang meninggal di pekuburan itu, sejumlah itulah rahmat dikasih Allah ke kita yang membacakan tadi. Saya kalau ke MUI ini, saya sekretaris komisi fatwa di MUI Sumut. Tinggal saya di Sunggal. Asal saya lewat naik sepeda motor, saya lewat kuburan, saya perlahan di situ, buat lambat, supaya bisa saya baca 11 kali surah Al-Ikhlas. Baru saya doakan supaya sampai di kekuburan itu pahalanya. Nah, di kuburan itulah dulu saya terkejut, karena saya datang dari kampung saya di Padang Lawas sana. Kami takut sama kuburan, dekat-dekat dengan kuburan tidak berani orang kampung kami. Lewat di kuburan takut. Kalau sendiri lewat di kuburan takut itu. Beli tanah pun petapakal rumah dekat pun nggak ada yang mau tuh. Tapi begitu saya sampai ke Medan 2009, saya datang ke Medan. Disitulah pertama saya lihat, karena saya asramanya di situ, anak-anak main-main di atas kuburan. Orang Medan ini memang hebat betul, orang Medan itu main di atas kuburan. Terkejut saya. Lama-lama gak terkejut lagi. Cuman paham saja berarti orang Medan betul orang Medan ya. Yang orang Medan gak ada takutnya. Sama orang gak takut yang hidup. Yang meninggal pun kalau bisa digeser kuburannya, geser kuburan. Itu orang kita di Medan. Nah, jadi kata Imam An-Nawawi, wa min thamma hatha al-Imam An-Nawawi ala qira'ati ad-du'a ba'da qira'ati al-Qur'ani aw al-adhkari, faqala Al-Imam An-Nawawi memotivasi kalau misalkan kita sudah membaca Quran, baca zikir-zikir, fal ikhtiyaru, cara yang tepat, ayyaqul al-qari'u ba'da faraghihi, setelah dia membaca zikir Quran, apa doanya? Allahumma ya Tuhanku, ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulan, sampaikanlah pahala bacaanku ini kepada si fulan. Kalau didahulukan ke Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, itu bagus ya. Baru kemudian ke si fulan bin si fulan bin si fulan. Kalau ingin simple, karena pernah saya datang ke rumah orang, ditulisin nama-namanya itu. Kalau saya baca banyak kali, ada bapak itu namanya Legimin, Legino, Wagimin, Tungiem, banyak kali nama-namanya. Ini kalau dibaca semua nih, habis pula waktu dalam hati. Ila arwahi amwati sahibil bait, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan kami ini kepada semua arwah-arwah dari keluarga ini. Itu dah bisa itu. Ada pernah saya datang yang berdoa jamaah di situ, berdoanya ya Allah kepada bapak ini, kepada bapak ini, kepada bapak ini, kepada bapak ini, dicampurnya bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Lanjut hantamlah dalam hati ya. Nah, intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Imam An-Nawawi menyebut dalam kitab Al-Adhkar, setelah kita baca, kalaupun tidak bisa bahasa Arab, ya Allah ya Tuhanku, sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini. Kalau baca Quran, kalau ibu ngundang orang untuk makan-makan di rumah, sampaikanlah ya Allah pahala sedekahku ini kepada ayah saya, ibu saya, suami saya, keluarga, sebutkan semua. Insya Allah itu sampai dan bermanfaat bagi mereka. Kalau itu sering dilakukan, maka hati kita pun nanti dilapangkan oleh Allah, rezeki kita pun dilapangkan oleh Allah. Baik, ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Azan Pak.
azan. Baik. Kalau diam berarti sudah paham lah itu. Ya. Berarti Bapak Ibu, malam ini malam Jumat. Banyak-banyaklah baca Quran. Setelah baca Quran baru doakan. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Quranku ini kepada Nabi, keluarga Nabi, sahabat-sahabat Nabi, kaum muslimin dan muslimat, khususnya ya Allah kepada, sebutinlah, baru sambung doanya, lapangkan kuburan mereka ya Allah, jadikanlah kuburan mereka seperti taman surga ya Allah, jangan jadikan kuburan mereka seperti lubang siksa yang ada di dalam neraka ya Allah. Bahasa Indonesia aja, tahu Allah tuh. Karena di luar sholat, tapi kalau dalam sholat nggak boleh bahasa Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, mudah-mudahan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.